Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Semakin lama memperhatikan ijazahnya Gibran, kita jadi semakin tahu bahwa Mas Gibran ini kasihan, ya. Beliau itu orang yang secara intelektual itu tidak terlalu cerdas, tetapi berada di lingkungan yang paling sulit kita bertahan di dalamnya, yaitu lingkungan para politikus. Orang-orangnya di sana dari mulai cendekiawan sampai maling itu ada di sana. Nah, yang mana pada akhirnya kalau Gibran menjadi bulan-bulanan warga negara Indonesia seperti sekarang, itu adalah resiko yang mulai nampak akibatnya begitu ya. Nah, kita sekarang akan menyaksikan videonya Mas Roy Suryo ini dengan Mas Refli Harun ya. Yang mana setelah dari sedikit banyak research mengenai ijazah Gibran dan riwayat pendidikannya, akhirnya ada sedikit pencerah begitu. Yang mana kita itu bisa melihat miss and match yang dilontarkan oleh Pak Roy Suryo. Nah, karena ini memang ranahnya ranah bola liar ya, ranah bola panas begitu. Ya, kita akan bisa melihat banyak sekali perspektif, banyak sekali persepsi. Tidak semuanya benar, tidak semuanya salah, tetapi kita itu sedang mencoba untuk menyusun puzzle yang mungkin bisa tersusun, mungkin tidak begitu. Kita akan saksikan saja dulu langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Erhas sekalian, jumpa lagi di channel yang keren jadas. Ya. Sahabat Erhas sekalian, ya. Pada saat video ini diambil, wah ini waktu sudah hampir dini hari. Tetapi rupanya saya baru bertemu Mas Roy dan Mas Roy membawa kabar yang ngeri-ngeri sedap ya, terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Jadi bukan hanya soal ijazah. Ya. Oke, itu semangat sekali ya. Hampir tengah malam ini semangatnya masih luar biasa. Tapi riwayat pendidikan, kan kalau ijazah kan terlalu kecil lingkup ini riwayat pendidikan dan menarik sekali. Jadi ada berapa lembar ini? Lebih dari 10 evidences ya. Sebentar. Ya itu tadi yang kemarin kita bahas itu riwayat pendidikannya Gibran, yang mana banyak sekali termuls itu yang mencoba membelanya begitu. Dan ada di komentar bagaimana katanya bilang termul itu dosa atau tidak. Ya saya kira tadinya itu ledekan memang, tapi ternyata mereka sendiri sudah mengakui, malah memakai logo hewan itu ya, logo monyet kalau tidak salah itu. Itu mereka sendiri yang mengakui. Jadi ya gimana? Mau disampaikan Mas Roy. Ya. Dan ini kalau kita lihat sepintas telak sekali bahwa ada masalah dengan riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan konsekuensinya kan jelas. Kalau seandainya ternyata persyaratan sebagai presiden tak lagi terpenuhi, maka berdasarkan konstitusi ya itu bisa adanya proses impeachment atau pemakzulan pemerintahan presiden dan atau wakil presiden. Dalam hal ini wakil presiden. Mas Roy silakan sampaikan yang Mas Roy ingin sampaikan. Baik. Oke, sebentar ya. Kalau misalkan masalah pemakzulan itu, ya saya termasuk salah satu yang tidak menginginkan begitu Indonesia ini dipimpin oleh wakil presiden yang mana wakil presidennya itu tidak memiliki kualifikasi, apalagi ada pelanggaran etis berat di dalam menaikkan Gibran sebagai presiden. Itu harus keadilan ini ya permasalahannya, keadilan di dalam negara demokrasi. Kita ini sudah sepakat negara kita ini negara demokratis, yang kita juga sepakat di situ ada aturan-aturannya. Aturan itu tidak mereka hargai. Jadi saya kira yang disampaikan Mas Refli tadi sangat-sangat benar. Jadi ini secara global riwayat pendidikannya itu adalah amburadul atau acak adut, ya. Bahkan terbalik-balik. Kita mulai yang pertama. Kita percaya saja pada namanya situs www.kpu.go.id. Pada yang pertama ini adalah di situ terbaca riwayat pendidikan mulai dari SD, SMP, oke lah kita khusus saja mencoba percaya, ya. SD Negeri Mangkubumen, SMA Negeri. Nah, mulai dari SMA ini yang unik, ya. SMA-nya 2 kali. Yang pertama Orchard Park Secondary School tahun 2002 sampai 2004. 2002-2004 itu adalah 2 tahun, ya gitu. Jadi ini ada sekolah 2 tahun. Nah 2 tahun ini sudah orang-orang menyebut ada masalah dengan 2 tahun. Tapi oke lah, biar saja katanya kurikulumnya
di sana beda gitu. Ya, Kita coba aja dulu. Ada percepatan. Ada percepatan. Pokoknya kita as it is sesuai dengan KPU ya. Nah, yang menarik di situ tertulis SMA. Saya UTS Insert System. Iya. Di situ sudah mulai agak lucu. Nah sebentar, ini nggak tahu yang kapan ya, dari mana, dari KPU-nya. Kita lihat nih, SD jelas. SD jangan kita permasalahkan lah ya, karena memang tidak ada yang mempermasalahkan. SMP Negeri Surakarta, SMP-nya pun ada yang mempermasalahkan, tetapi kita sepakat saja itu tidak ada masalah. Nah di sini nih Orchid Park, kemudian UTS Insert City, kemudian MDS Singapura. Di sini yang akan dipermasalahkan begitu. Dan sebagian besar yang sudah melihat video sebelumnya itu akan memiliki gambaran. Ini sebetulnya berapa tahunnya begitu ya, kalau kita melihat ekuivalensi penyetaraan dengan 12 tahun pendidikan begitu. Karena UTS itu adalah University of Technology Sydney. Iya. Ya gitu. Dan dia memang bukan masuk universitasnya, tapi itu adalah INSERS. INSERS adalah program pathway. Itu adalah matrikulasi. Masuk biasanya digunakan kalau orang mau masuk ke UTS itu kalau belum mampu, atau misalnya dia O level. Kalau misalnya itu sekolahnya tuh O level yang ada di Singapura, atau yang misalnya dia masuk kurikulum Cambridge, dia masih harus menempuh yang namanya pathway ini. Tapi kalau dia A level, dia langsung masuk universitas. Oke, A level ya, bukan E level itu tadi. Itu tulisannya yang salah, Pak Roy-nya betul. Jadi advanced level, ada yang ordinary level, ada yang advanced level. Yang mana menarik, kemarin kita dengar dari Termul, ada juga yang namanya N level. Nah, kalau N level ini dia belum masuk kepada ujian yang bisa melanjutkan ke pendidikan berikutnya. Jadi ada yang menarik dulu ya dari sistem pendidikan Singapura itu. Kalau di kita kan ada yang namanya wajib belajar 12 tahun tuh. Sekarang ya undang-undangnya ada begitu. Yang unik di Singapura itu wajib belajarnya cuma 6 tahun. Wajib belajarnya itu yang mana? Yang primary saja, yang SD saja. Nah, adapun setelah primary bukan berarti si anak-anak ini dia boleh untuk tidak sekolah, bukan. Tetapi penyeragaman pendidikan itu sudah berbeda di situ. Karena kurikulumnya itu akan disesuaikan dengan minat. Nah itu, dan nanti akan banyak sekali pilihan. Dan kemarin Termul itu menjelaskan banyak sekali pilihan itu. Ya makanya mereka bingung sendiri. Seharusnya untuk menjelaskan kasus Gibran itu tidak perlu dibahas semuanya. Kenapa? Ya karena tidak relevan begitu. Bahas saja yang Gibran lalui itu supaya nggak terlalu mumet pikirannya. Nah pikiran Termul itu mumet sendiri begitu. Jadi udah jelas Gibrannya di mana kan, di Indonesia sampai SMP, kemudian masuk ke Singapurnya itu masuk ke Orchid Park Secondary School. Udah jalur itu saja yang dibahas begitu ya. Nggak usah nanti bahas kepada yang percepatan supaya masuk junior college begitu, itu mah nggak usah dibahas, kecuali kalau kamu memang mau memahami sistem pemerintahan Singapura secara utuh, nanti pelajari juga dengan undang-undangnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, karena O level ini semacam apa? Matrikulasi. Itu hanya belum ada jaminan bahwa dia terima. Belum. Inilah yang terjadi juga pada Gibran. Jadi di situ biasanya hanya 6 bulan, paling lama setahun. Nah, ini 2004 Nah, itu sudah masalah. Nah, itu yang saya bahas kemarin. Kalau di situs resminya bukan 6 bulan tetapi 8 bulan sampai 1 tahun ya. Dan tadi ya O level itu dia hanya bukti telah menyelesaikan secondary school yang bisa masuk ke foundation atau dia bisa masuk ke junior college ya. Kalau lulus tuh nanti, yang mana Gibran mungkin mau ke sana tadinya cuman nggak bisa, makanya masuknya ke UTS begitu. Nah ini kan ya jelas di sini nih. Apalagi ini nggak mungkin ya, secara data nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu kenapa terjadi 2007? Karena sebenarnya data ini dulu pernah digunakan terbalik. Jadi MDIS-nya belakangan, ya, MDIS-nya taruh depan, ya, gitu, baru UTS. Nah, tapi sebentar. Ini menarik kalau analisanya Pak Roy Suryo ya. Kalau saya kemarin kan begini nih, UTS Insert Sydney udah dibahas itu ya 2004 sampai 2007. Nah ini kok bisa begitu 3 tahun, ngapain aja Gibran di sana? Karena saya percaya dengan data ini, sehingga keluarlah kemungkinan ya. Yang mana kemungkinan yang paling besar ya Gibran tidak mampu untuk masuk UTS lewat UTS Insert begitu. Nah yang mana akhirnya 3 kalilah mengulang program Gibran ini. Kalau mengulang berarti berapa kali? 2 kali ya. 2 kali mengulang. Jadi 1 kali masuk pertama, kemudian mengulang lagi. 2 kali mengulang itu kemungkinannya. Nah setelah mengulang karena masih tidak lulus, mungkin
Gibran ini mendapat surat rujukan atau sekedar rujukan dari mana? Dari UTS. Kenapa kemungkinan itu ada? Karena UTS InSearch ini dia tidak mengeluarkan ijazah, tidak mengeluarkan sertifikat. Nah, jadi bagaimana kemudian Gibran ini kok bisa diterima di MDIS? Itu permasalahan regulasi ya, saya tidak tahu. Yang mana itu mungkin bisa diperdalam gitu ya nanti oleh penyidik-penyidik itu. Kalau memang ini masuk ke dalam ranah yang bisa disidik. Tetapi Pak Roy Suryo di sini lebih menarik untuk pembahasan beliau, karena kata Roy Suryo ini 2004-2007 ini dijadikan demikian bukan karena Gibran memang 3 tahun menghabiskan waktu di Sydney, tetapi karena ini pernah terbalik. Jadi pernah Orchid Park Secondary School ya, pernah yang ini dulu nih, pernah yang Orchid Park Secondary School, kemudian langsung pindah ke MDIS Singapura, kemudian pindah ke UTS InSearch Sydney. Ini pernah nih begitu. Dan akan ada buktinya. Nah, jika demikian berarti sudah terjadi kebohongan lagi. Oleh siapa? Nanti kita lihat apakah itu oleh media atau oleh KPU itu sendiri. Ini karena kemudian nanti kalau dibalik begitu saja dikurangi, nanti waktunya meleset, maka sekarang tiba-tiba dibalik gitu aja. Kenapa ini nggak mungkin, Mas? Karena dalam surat penyetaraan yang ada pada surat keterangan nomor 9149 KS 2019 yang sedang kami masalahkan, kita masalahkan di Kementerian Dikmenjur, di situ tertulis tahun lulusnya itu adalah 2006. Oke, sebentar. Nih saya bacakan dulu ya. Ini sepertinya kalau di layar akan terlihat tidak terlalu bagus. Di sini nama Gibran Rakabuming Raka, tempat tanggal lahir Surakarta 1 Oktober 1987. Nama orang tua Insinyur Joko Widodo. Telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS InSearch Sydney. Ini sudah bermasalah dari awal ini sebetulnya ya. Telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS InSearch. Nggak ada grade 12 itu. Bukan grade 12. UTS InSearch ini. Dia itu apa? Dia itu lembaga kursus. Kalau di kita setaranya dengan lembaga kursus. Kalau di Sydney sendiri karena mereka itu punya legalitasnya, ini adalah matrikulasi begitu ya. Ini sudah bermasalah. Tetapi yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo bukan di sini. Nih terusin ya, Sydney Australia tahun 2006. Nah, ini suratnya bermasalah karena di dalam data 2007. Jadi ini ada apa sebetulnya ya? Input yang kemarin pendidikan terakhir, kemudian ada ada riwayat pendidikan itu selesai 2007, kemudian dituliskan di sini tahun 2006. Lah kalau tahun 2006 berarti di Sydney-nya berapa tahun tuh? 2004 ya, 2 tahun di Sydney-nya itu. Jadi yang benar yang mana ini pada akhirnya? Yang mana saya rasa mungkin jangankan kita, Gibrannya sendiri bingung. Atau tanya Pak Jokowi ya, Pak Jokowi itu ngerti nggak sih pendidikan anaknya sendiri? Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan SMK. Nah, sebentar, ini yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan. Nah, ini juga harus dibuktikan ya. Dalam pengertian begini, harus dibuktikan itu. Apakah saat Ditjen ini memberikan surat ini dengan diksi seperti ini ya, memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan, apakah ini melalui katakanlah penelitian lapangan atau tidak, penelitian faktual atau tidak. Jadi jangan hanya cuman mendengar dan menerima laporan saja, karena itu memang ada aturannya. Begitu, itu juga salah satu yang dipermasalahkan ya. Nah, 2006 tuh selesainya. Telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS InSearch Sydney Australia pada tahun 2006. Which is nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok. 2006 ada di tengah-tengah UTS InSearch ini. Nggak ada yang cocok. Jadi itu nggak cocok. Gitu. Nah, itu surat pernyataan itu yang sekarang lagi kita permasalahkan. Nah, itu ya. Lanjut dulu. Sedangkan di dalam tulisan riwayat pendidikannya 2004-2007. UTS berikutnya ketika MDIS. Itu tertulis 2007 sampai 2010. Di sini mengesankan SMA-nya 2 kali, meskipun yang terakhir itu adalah program matrikulasi tadi, baru masuk universitas. Ya, itu seolah-olah itu yang kayak yang diterangkan ada pakar pendudukan cewek itu namanya Lim siapa itu ya, seolah-olah benar. Padahal itu ya menarik. Kalau kita lihat sekarang ini lagi dipermasalahkan oleh Pak Subhan. Pak Subhan yang sudah sampai sidang ketiga, dia mempermasalahkan Mas yang namanya
riwayat pendidikannya Gibran. Karena dulu ketika di capture oleh Pak Subhan, hati-hati belum lama, pendidikan terakhirnya Gibran tuh tidak tertulis pendidikan terakhirnya apa, tapi tulisnya juga pendidikan terakhir. Nah itu, ini bermasalah pendidikan terakhir, kemudian S1. Yang mana ini masalah tersendiri juga bagi KPU. Jadi sudah Gibrannya riwayat pendidikannya bermasalah, kemudian penyetaraannya bermasalah, kemudian informasi yang tersebar ke publik juga bermasalah, kemudian KPU sendiri merubah setelah selesai pemilihan umum, itu juga bermasalah. Jadi masalahnya banyak. Makanya kalau dikatakan oleh Rocky Gerung bahwa Pak Joko Widodo ini sudah melanggar undang-undang, tetapi bukan undang-undang pemilu, yang dilanggarnya itu adalah undang-undang perlindungan anak, ada benarnya. Ya, Gibran ini masih entahlah ya. Anda bisa menilai kecerdasannya, itu bisa menilai lah. Nah, tapi sekarang kalau kita masuk ke situs KPU sudah berubah jadi pendidikannya S1. Ini nggak boleh tiba KPU itu mengubah tayangan itu, karena tayangan itu adalah dulu yang dipercaya sebagai ketika orang mengakses, lihat riwayat sebagai informasi publik. Sebagai informasi publik. Betul. Nah, tapi mengapa bisa begini? Nah, ini kita mulai masuk yang menarik. Dulu yang namanya Gibran Rakabuming Raka ini, kalau kita akses Wikipedianya, meskipun Wikipedia itu orang mengatakan dia itu kan yang nulis bisa siapa saja. Tapi jadi menarik. Kebetulan saya editor wiki juga, jadi saya tahu siapa yang mengubahnya dan tanggal berapa. Oke, sebentar. Di Wikipedia itu ada dua ya, ada kontributor, ada panelis, editor itu. Itu bahasanya bukan editor sih, bahasanya apa ya itu? Ada satu lagi ya, ada kontributor, ada panelis, editor, kita katakanlah demikian ya. Jadi nanti yang masuk, kemudian ada orang ini bisa mengedit, kemudian karena kan masalahnya di Wikipedia itu bisa terjadi vandalisme. Vandalisme itu ya kayak kalau di kita kayak coret-coret di tembok begitu ya. Kalau di Wikipedia itu kan bisa terjadi misinformasi, makanya diperlukan hal seperti itu. Nah, ini menarik juga nih yang mau dikatakan oleh Roy Suryo mengenai biodata Gibran di dalam Wikipedia ya. Ini menarik juga, kenapa? Karena kalau ada permasalahan, kenapa Gibrannya tidak pernah memverifikasi begitu ya, padahal yang bersangkutan kan masih hidup. Di sini tertulis pernah Gibran Rakabuming Raka itu titelnya Bachelor of Communication. BCom. Nah, ini nggak pernah dipakai lagi sekarang. Gitu loh. Gitu. Sebentar ya. Oh ya, BCom itu ya. Ini sepertinya yang tidak pernah berubah dari Gibran, dari riwayatnya itu mungkin apanya? Tahun kelahirannya mungkin. Kalau itu sepertinya bisa percaya 100%. Ini ada nih, BCom ya, betul itu. Adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Baca sendirilah ya, karena bukan itu permasalahannya nih. Jadi dia tertulis BCom, dan ketika di riwayat hidupnya itu adalah dia tulis pada tahun 2007 itu Gibran lulus dari MDIS. Padahal surat penyetaraannya lulus 2006 itu adalah untuk UTS. Nah, ini lebih bermasalah lagi. Ya, ini lebih bermasalah lagi kalau misalkan dikatakan bahwa dia itu lulus MDIS tahun 2007, dan ini juga nanti banyak di dalam pamflet-pamfletnya. Jadi informasinya itu dua ya, ada yang mengatakan lulus MDIS 2010, itu adalah yang terakhir dipakai itu sekarang ya, yang dipakai terakhir sekarang MDIS 2010. Ada yang menginformasikan UTS in search itu yang 2010, yang mana pada akhirnya yang MDIS itu jadi sebelum UTS. Padahal UTS ini syarat masuk untuk MDIS karena dia foundation tadi. Nah, ini bolak-balik seperti itu ya, bolak-balik seperti itu. Yang mana kalau misalkan nanti kan, oh ini bisa saja kesalahan media atau kesalahan orang yang menginput. Permasalahannya begini, apakah kesalahan yang sama juga terjadi kepada calon wakil presiden atau calon presiden yang lain? Kan tidak, karena riwayat pendidikan itu tidak seribet itu. Yang sekolah di luar negeri itu bukan cuma Gibran, apalagi luar negerinya itu cuma Singapura. Yang dengan riwayat pendidikan lebih ribet pun ada, tapi kan tidak seheboh Gibran gitu. Bukan karena tidak dipermasalahkan, karena memang tidak ada masalah. Nah, kalau misalkan di dalam Gibran ini, dia lingkungannya udah macam-macam lingkungannya itu. Entah bagaimana ini lingkungannya Gibran ini, ring satunya ini bagaimana, atau ring 2, ring 3-nya juga saya nggak paham. Cuman kalau dari awal sudah seperti ini menunjukkan tidak sehat begitu. Tidak sehat. Jadi pada akhirnya apa ya, ada kecurigaan lagi kan dari awal ini memang pendidikannya
dibuat-buat begitu. Kalau seperti ini, karena yang menginput data ke ke internet pun itu kan bukan dari orang-orang yang tidak pro terhadap Gibran, ini oleh orang-orang yang pro terhadap Gibran sendiri. Ya diantaranya misalkan kita lihat KPU, ya mau gimana lagi kita harus mengatakan KPU ada keberpihakan, ya mau gimana lagi. Harusnya kan kalau tidak ada keberpihakan udah nggak usah digonta-ganti itu riwayat pendidikannya Gibran dan lain sebagainya. Ya kalau yang Ditjen saya belum berani mengatakan begitu. Ini permasalahan. Ya. MBIS itu 2010. Ya. Ini sudah salah. Ya. Artinya disinilah mulai bermasalah. Ini yang ada di Wiki. Ya. Oke lah kalau orang mengatakan Wiki itu mungkin diedit oleh siapa-siapa. Tapi saya tahu pasti nih yang editnya ya orangnya Gibran. Ya. Karena ada sejarahnya dan saya bisa buka itu nantinya. Ya. Ya siapa yang mengedit, tanggal berapa, jam berapa, ada semua. Ya jadi itu ada. Makanya di sini kita tandain. Oke, nah itu betul ya, di dalam Wikipedia itu bisa dicari, dan saya pernah membahas hal ini di dalam bab nasab juga pernah itu. Bukan rocket science lah, ini mudah. Cuman yang susahnya itu nanti menentukan ini email punya siapa, begitu. Orang di belakang editornya ini siapa, itu yang susah. Kalau Pak Roy Suryo mungkin bisa karena beliau itu pakarnya. Kalau pakar sampai nggak bisa, malu-maluin. Ya kalau saya nggak tahu. Kalau saya cuma bisa sampai melihat perubahan riwayatnya oleh siapa, username-nya siapa, emailnya bisa dilacak, tetapi email ini punya siapa, nggak bisa. Mungkin Roy Suryo bisa tuh. Kemarin Fufu-Fafa pun kalau nggak salah kan Roy Suryo ini mempermasalahkan. Dan itu belum pernah sampai masuk ke dalam ranah persidangan. Karena sepertinya tepat. Nah yang paling menarik adalah di sini ada katakan dan melanjutkan studinya ke program Insert di University of Technology dan lulus pada tahun 2010. Nah, ini kan ngaco. Insert itu bukan universitas. Insert itu adalah hanya matrikulasi. Hanya program pathway dia. Jadi salah. Program untuk masuk universitas. Ya. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi ini acak-acakan, disusunnya pun seolah-olah kan yang menyusunnya ini pun tidak tahu begitu bahwa UTS ini asal ada university saja. Dipikirnya itu adalah riwayat pendidikan terakhir. Makanya sebagian juga ada yang mengatakan itu S2 begitu. Nah, kan jadi ribet. Masalahnya tadi yang menginput data-data ini bukan orang di luar Gibran. Itu yang menjadi permasalahannya. Kemudian Gibran pun tidak pernah melakukan verifikasi. Sampai saat ini mungkin tidak pernah melakukan verifikasi. Apa sih sebetulnya yang benar itu, bagaimana pendidikannya yang betul itu dengan tahun-tahunnya, kan bisa ngobrol Gibran itu. Kalau masalah ijazah ya memang demikian aja adanya. Saya percaya ijazahnya itu ada dikeluarkan oleh MDIS ya. Tetapi apakah itu melalui jalur pendidikan yang sebagaimana mestinya, ya itu saya tidak tahu. Itu yang harus dibuktikan. Karena kalau misalkan macamnya seperti ini menjadi bermasalah begitu. Banyak lagi kecurigaan di belakangnya. Menarik, kenapa Wiki tidak bisa kemudian mungkin Wikinya nggak salah sendiri. Karena ada sebuah situs yang kita bisa masuk ke prokompim.surakarta.go.id, which is ini resmi ya. Resmi, situsnya sekarang masih ada, cuman isinya udah diubah. Dulu pernah yang namanya Prokompim itu protokol dan komunikasi pimpinan Kota Surakarta. Disitulah juga ditulis riwayat yang persis dengan Wiki. Artinya 2007 dia Gibran lulus dari MDIS dan melanjutnya ke Insert 2010. Itu parah tuh. Ya kalau demikian. Ini gimana ya? Apa juru kampanyenya itu waktu rapat tentang pendidikan Gibran ini pada tidur atau kemalaman atau gimana ini? Ini Gibran harus menjelaskan kenapa bisa terjadi simpang siur seperti ini. Gibran yang harus menjelaskannya itu. Karena Gibran yang tahu. Kalau bisa ya Gibran itu duduklah ngopi bareng begitu ya, bikin acara sama Mbak Najwa, ngopi begitu. Apa sih sebetulnya yang terjadi di dalam riwayat pendidikan? Kalau tidak ada yang mau ditutup-tutupi ya nggak bakalan risih. Kita bayangkan waktu itu 2023 2004 sampai kemudian terpilih, dia itu menggunakan kurikulum pendidikan kayak gini. Inilah yang kemudian menggunakan sejarah pendidikan begini. Iya, bukan seperti yang di KPU sekarang. Karena waktu itu belum ada yang ngulik. Jadi dikesankan waktu itu dia 2 kali menempuh S1. Yang itu atau bahkan S1 dan S2. Dikesankan dia menempuh pendidikan pasca sarjana di UTS. Nah, itu yang mana saya lagi yang menjadi permasalahan di sini, permasalahan moral juga. Gibran belum pernah menyinggung hal itu. Yang mana riwayat pendidikan seperti ini itu yang dipakai juga oleh Gibran di dalam kehidupan sehari-harinya lah. Mungkin ya termasuk di dalamnya kontestasi politik. Entah yang di Solo itu. Jadi Prokompim itu ada alamatnya, itu tautannya bisa melalui PPID Kota Surakarta dan lain sebagainya. Dan ini, kenapa saya bilang ini fatal?
karena sudah dimuat oleh 2 situs berita ternama. Oke, yaitu Detik dan Tempo. Semuanya sama riwayatnya. Jadi artinya ini bukan buatan kita gitu loh. Sampai Detik dan Tempo pun demikian. Berarti kan mereka itu sudah mengira itu adalah data yang valid ya. Data yang mana nih? Yang UTS dulu, yang MDIS dulu ya. Setelah Gibran menamatkan studinya di MDIS pada 2007, dia lanjut belajar di University of Technology Sydney. Ini Tempo nih. Ya. Yang mana kan dalam pengertian seperti ini. Itu kan bisa jadi karena kebodohan Tempo misalkan. Ya itu juga bisa jadi karena data yang memang tersedia itu. Ya, kan tidak bisa berspekulasi kalau data yang tersedia itu ya yang dinukilkan itu selesai. Permasalahannya jadi banyak sekarang ini. Ya pantesan masalahnya besar, dan saya pernah mengatakan ini masalahnya Gibran ini di dalam ijazah itu lebih parah daripada permasalahannya ijazahnya Jokowi itu. Ini buatan tim suksesnya Gibran. Dan tidak ada juga yang namanya bantahan karena informasi betul. Dan yang paling menarik adalah ketika Detik.edu dan Tempo ini sudah di take down, jadi sekarang udah nggak ada ini beritanya ini. Yang ada adalah yang masih ada di antara. Oke. Ya antara inilah yang sebenarnya menurut saya melakukan penipuan. Karena tadi yang Mas Refli bilang, dia menulis S1 Management Development Institute of Singapore tahun 2004 2007 dan S2 University Technology. Oke, ini harus dilakukan akuntabilitas. Bermasalah jangan-jangan termul juga ini sebelumnya begitu. Dikiranya kita nggak bakalan tahu, ini dikiranya nggak bakalan terkuak. Lihat 2010. Sekarang kalau kita masuk ke antara, ini sudah diralat. Oke. Tanpa pemberitahuan, tanpa apa-apa, pokoknya terus jadi dibalik. Insert UTS 2006. Nah, jadi ini sudah menyesuaikan ke surat penyetaraan. Ya, jadi dia benar-benar menyesuaikan dan dia. Oke. Yang mau ini lihat sendiri lah ya, masih panjang. Jadi ada pembelaan nanti dari termul itu. Pembelaannya itu kan begini. Ya karena sistem pendidikan di luar negeri itu kan kompleks, susah difahami. Makanya kalau ada orang salah menuliskan itu wajar dan lain sebagainya. Begini saya katakan ya, yang mengeluarkan data sebagaimana yang dibulak-balik tadi, yaitu UTS Insearch dulu, bukan ya, MDIS dulu, baru kemudian UTS Insearch, itu bukan 1-2 media, itu bukan 1-2 orang, bukan 1-2 kelompok, bukan, itu banyak. Lah masa orang-orang ini tidak memahami itu? Ini ya karena kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ada data yang dianggap primer, bukan karena tidak memahami, karena ada data yang dianggap primer, sehingga tatkala mereka menukil itu, mereka memiliki setidaknya pihak yang bisa disalahkan kalau memang itu salah, dan bisa dikatakan benar kalau memang itu benar begitu. Yaitu sudah masuk jurnalisme begitu ya. Yang menjadi permasalahan tadi antara tuh malah jauh-jauh ke S2 begitu. Ini harus dipinta akuntabilitasnya. Yang mana menjadi persoalan sekarang, berarti memang permasalahannya ijazah Gibran ini amat sangat pelik, amat sangat rumit, banyak sekali yang bisa masuk ke dalamnya dan bisa dipermasalahkan. Dan kalau sudah seperti ini, yang pasti ya satu, bermasalah, itu yang pasti sudah. Masalah partikularnya apa? Kita lihat kapan-kapan begitu ya. Insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.